Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Kali ini saya berada di Desa Rendole, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan di belakang saya ada Gapura Majapahit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya di Desa Rendole ini. Pintu gerbang Majapahit merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di bumi Minatani ini. Di pintu gerbang yang berada di Pati ini, Anda bakal disuguhkan sebuah seni peradaban yang tinggi, sejarah Nusantara yang kisahnya perlu menjadi teladan. Pasalnya, pintu ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan sebuah imperium di Jawa yang pernah menjadi pusat peradaban Nusantara, mulai dari Raden Wijaya hingga Prabu Brawijaya V. Majapahit sendiri konon mengalami kejatuhan setelah kerajaan Islam berdiri di Demak. Mungkin bagi yang baru kali pertama datang atau tahu lokasi ini pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa pintu gerbang itu berada di Kabupaten Pati, sementara pusat kerajaan Majapahit sendiri berada di Mojokerto, Jawa Timur. Dari cerita yang dikisahkan secara turun-menurun, keberadaan pintu gerbang Majapahit ini ada sangkut pautnya dengan Sunan Muria. Cerita singkat asal-usul Dukuh Dole atau Rendole yang menjadi lokasi pintu gerbang Majapahit, menurut Mbah Sami, sesepuh desa setempat, bermula setelah pertikaian hebat sesama murid seperguruan Sunan Ngerang, yakni antara Adipati Jepuro Cokrojoyo dengan Malingkopo dan adiknya Maling Kentiri. Setelah Cokrojoyo berhasil membunuh Malingkopo dan adiknya Maling Kentiri, serta mengambil kembali Roroyono, istri Sunan Muria atau Said Kusumastuti, dari tangan mereka. Cokrojoyo menagih janji kepada Sunan Ngerang yang akan merestui pernikahan anaknya yang bernama Ronggojoyo dengan putri kedua Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwati. Ada juga yang menyebut Roro Pujiwati, adik dari Roroyono, istri Sunan Muria. Namun, Roro Pujiwat mau menikah dengan Ronggojoyo dengan syarat pintu gerbang Majapahit dapat dipindah ke lereng Muria, tempat pondok Sunan Muria. Setelah permintaan tersebut disetujui, Ronggojoyo langsung bergegas untuk menuju Majapahit untuk mengambil pintu gerbang itu. Namun, alangkah kagetnya, Ronggojoyo ternyata pintu gerbang yang dicari sudah tidak ada di tempat, tutur Sarni. Dikisahkan sebelum Sunan Muria menikah dengan Roroyono, ia pernah menjalin pernikahan dengan seorang putri bernama Dewi Sapsari dan menghasilkan satu anak bernama Raden Bambang Kebo Nyabrang.
Nama tersebut diambil karena Dewi Sapsari telah berjasa menyeberang Sunan Muria saat hendak mengunjungi lereng pegunungan Muria. Setelah tumbuh dewasa dan menjadi sosok pemuda yang sangat sakti mandraguna, Kebo Nyabrang menemui Sunan Muria untuk meminta pengakuan sebagai anak kepada Sunan Muria. Akan tetapi Sunan Muria tidak merasa mempunyai anak, karena pada waktu itu dirinya pergi cukup lama meninggalkan Dewi Sapsari, ibu Kebo Nyabrang, untuk syiar Islam. Entah apa maksud hati Sunan Muria, sehingga dirinya berujar kepada Kebo Nyabrang meminta sebuah permintaan yang sama dengan adik iparnya Roro Pujiwat untuk dibawakan pintu gerbang Majapahit ke lereng Muria. Kalau kamu dapat membawa pintu gerbang Majapahit ke Muria, kamu akan saya akui sebagai anak, kata Sunan Muria kepada Kebo Nyabrang yang diturukan oleh Sami. Sebagai bentuk pengabdian anak kepada ayahnya, Kebo Nyabrang akhirnya mengambil pintu gerbang Majapahit. Namun ketika memanggul pintu gerbang itu, Kebo Nyabrang terlibat perseteruan hebat dengan Ronggojoyo yang sudah lama mencari keberadaan benda tersebut. Perseteruan tersebut terjadi di sekitar wilayah Duku Sekar Kurung, Desa Mukti Harjo. Perseteruan merebutkan pintu gerbang Majapahit antara dua pemuda tersebut akhirnya diketahui Sunan Muria, sehingga Sunan Muria memisahkan perkelahian itu. Kebo Nyabrang yang merasa jengkel dengan ulah Ronggojoyo berkata kepada Sunan Muria, "Begitu beratnya pintu gerbang Majapahit, saya yang memanggul sampai mata dan lidah seperti hampir keluar, malah diganggu," kata Kebo Nyabrang kepada Sunan Muria yang dituturkan oleh Sami. Di tengah diskusi Kebo Nyabrang dengan Sunan Muria, dilemparkanlah ganjal pintu gerbang Majapahit oleh Ronggojoyo ke arah Kebo Nyabrang, hingga akhirnya Kebo Nyabrang tewas seketika akibat hantaman benda itu. Sehingga tempat terletaknya ganjal pintu gerbang Majapahit yang dilempar Ronggojoyo ke arah Kebo Nyabrang membuat Sunan Muria bersabda, jika tempat tersebut menjadi perkampungan yang ramai, akan diberi nama Jilwang, yang diambil dari kata ganjel lawang. Itu tempat terjadinya perseteruan Kebo Nyabrang dengan Ronggojoyo diberi nama Dole. Nama tersebut diambil dari perkataan Kebo Nyabrang kepada Sunan Muria yang mengatakan pada saat memanggul pintu gerbang Majapahit sampai matane mondol ilate mele-mele. Masya Allah. Demikian cerita singkat mengenai keberadaan pintu gerbang Majapahit yang ada di Kabupaten Pati, Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah.